أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Apa tidak boleh? Boleh. Boleh. Misalkan Pak Tekno, Ustadz Ghazali mau punya 2, 3, 4 ya boleh. Dengan syarat adil. Saya tidak menganjurkan, mboten niki. Hanya contoh gitu loh. Namun kalau punya istri menikah lagi, istrinya 2, memang syariat membolehkan dengan catatan apa? Adil. Fa illam ta'dilu fawahidah, adil. Maka kalau tidak bisa adil, ya jangan 2, jangan 3. Nah mungkin saja si anak tadi melihat bapaknya tidak bisa adil. Kalau ternyata menikah lagi padahal dengan ibunya saja, ibaratnya sikap bapaknya mungkin kasar, mungkin kewajiban menafkahi keluarga tidak terpenuhi. Di ngomongan sehari-hari we rekoso, kok arep nikah lagi. Bapaknya berdalih, lu agama oleh, betul, agama boleh. Namun kebolehan agama ini sangat tergantung dengan keadilan. Dan juga perlu diingat kewajiban suami memberi nafkah pada keluarga. Nah mungkin anaknya melihat itu. Sehingga tenan bapaknya nikah lagi, anak tidak mau berkunjung. Karena ya lawang bojo siji wis ra iso ngopeni. Bojo siji ditelantarke. Kok arep bojo loro, kira-kira yang dituruti apa? Hawa nafsu. Bojo siji wis ra iso ngopeni, terlantar dan lain sebagainya. Anak-anak ya ora kopen, pendidikannya terbengkalai dan lain sebagainya. Lah kok mau punya istri 2? Nah, ini tujuannya apa? Lebih condong ke hawa nafsunya. Mungkin melihat istrinya sudah tidak cantik, sudah tidak tertarik. Nah nanti nek nikah 2 lagi, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bosen nonton wong wedok liya luwih ayu, pengen nikah lagi. Hobine nikah ning ora hobi ngopeni. Ya, hobinya nikah. Lah mungkin si anak tadi melihat itu. Ya, mbok jangan Bapak, ya. Karena ini resikonya berat di hadapan Allah. Kalau tidak bisa adil, kalau tidak bisa adil, resikonya neraka. Wis ora apa-apa le. Nek ra dicoba ya ora ngerti aku adil apa ora. Tak cobane sik. Nek dosa kan kowe ora melu dosa, sing dosa aku. Kendel bapake. Hanya gara-gara pengen nuruti hawa nafsune kendel, ngerti ora adil wis tetep tabrak saja gitu. Memang agama membolehkan laki-laki itu punya istri lebih dari 1 dengan syarat adil, terlebih kondisi saat ini. Ya. Jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-lakinya. Lebih banyak. Perbandingannya itu kalau menurut hadis Nabi ya, nanti akan datang salah satu tanda dari dekatnya kiamat min asratis sa'ah, dari tanda-tanda kiamat, ayurfa'al ilmu diangkat, wa yadharul jahlu, kebodohan merajalela, wa yadharu az-zina, perzinaan merajalela, di mana-mana ada perzinaan, perselingkuhan dan lain sebagainya. Kemudian wayakilur rijal,
jumlah lelaki sedikit. Wa taqsurun nisa, jumlah perempuan banyak, sehingga populasi perempuan lebih banyak daripada populasi laki-laki. Perbandingannya dalam akhir hadis itu 1:50. 1:50 bukan berarti laki-laki ini diperkenankan punya istri 50, bukan. Itu maksudnya nanti akan datang zaman itu 50 perempuan itu ingin dinikahi oleh laki-laki. Jadi perempuan-perempuan itu dong golek bojo. Wong 50 carane golek siji angel gitu. 50 perempuan itu saling berlomba mencari suami. Dan ini tampaknya zaman ini sudah ada di hadapan kita, bukan di hadapan kita, di tengah-tengah kita sudah. Nah, populasi perempuan di dunia ini lebih banyak daripada laki-laki. Begitu pula jumlah mukminah lebih banyak daripada jumlah seorang yang mukmin. Ini saya tidak nganjurkan loh ya. Saya hanya menginformasikan bahwa mukminah, jumlah perempuan muslimah itu lebih besar saat ini daripada muslimnya. Awas, hati-hati laki-lakinya, bapak-bapak jangan ini dijadikan dalih. Iki luwih akeh mesake kudu ditulung. Nah, nulung kuwi ya dengan aturan, yaitu adil. Kalau tidak bisa, fawahidah. Nah, mungkin anaknya melihat itu. Nah, kalau ternyata bapaknya tetap nikah, anaknya kok tidak mau berkunjung, maka anak ini juga berdosa. Piye-piye no, itu bapaknya harus dikunjungi. Nah, syukur-syukur anaknya bisa memberikan nasihat pada bapaknya, melihat ketidakadilan, Pak, ngapunten. Ini kalau sesuai dengan Islam, jenengan ini tidak adil loh. Karena begini. Nah, begitu. Yang penting kewajibannya disampaikan dulu. Kewajiban anak itu mengunjungi orang tua, kemudian termasuk kalau orang tuanya itu tidak pas dari syariat, kewajiban anak kalau sama-sama muslim ya tawasau. Nabi Ibrahim dulu juga bertawasau kepada ayahandanya, namun dengan cara yang santun. Nah, bapak ini biasanya karena jadi orang tua tidak pas kok anaknya meluruskan, misalkan seperti Nabi Ibrahim ke ayahandanya dulu. Nek bahasa kita, kowe iki ngerti apa to lele nguyuh rung jejeg kok ngandani pakmu. Padahal kalau diruntut sesuai ayat hadis memang betul-betul tidak pas. Nah, sesama muslim, sesama mukmin itu kewajibannya tawasau. Nah, kalau anak tidak berkunjung, bagaimana mungkin bisa bertawasau? Andai kata melihat ketidakadilan saat bapaknya punya istri dua. Ketidakadilan misalkan dengan yang satu selalu punya waktu misalkan, dengan yang satunya lagi tidak pernah ada waktu, misalkan begitu. Mungkin ini yang punya istri lebih dari satu ini ya, dirasakan sendiri. Jane iki aku rasane antara 1, 2, dan 3 itu sama besarnya rasa tresnone, rasa ini atau ada perbedaannya. Oh, yang sepuh, sing istri pertama udah umur 60 iki wis ora patek tresno. Ya. Yang kedua
masih ada 50, karena masih sedikit ada rasa tresno. Nah, yang ketiga, wah ini tresno banget lah, apa umurnya jek 28. Kulitnya masih kencang. Nah, yang 60 sudah kendor, keriput, ini itu dan lain sebagainya. Nah, itu berarti nafsu munculnya. Kalau nafsu yang diperturutkan wis to, ora rane adil. Kalau nafsu yang diperturutkan. Nikah 2, 3, 4. Nah, itu kalau yang menjadi tujuan utama nafsu kemaluan, syahwat kemaluan, wis to, ora rane adil. Karena dia nikahnya hanya untuk menuruti hasrat seksual. Maka dengan istri yang sepuh, ya wis ndak sayang lagi. Karena yang diturutkan hasrat seksual. Maka yang mau nikah lagi, ya, dipahami betul ilmunya, harus adil. Adil itu piye toh lah, itu dipahami betul. Ora kok adil nafkah batin dino iki kono, sesuk kono, bukan hanya sebatas itu. Bukan hanya sebatas itu, maka dipelajari dulu, dipahami. Al ilmu qabla al amal, ilmu dulu sebelum berbuat, sebelum bertindak. Ya. Apa tidak boleh? Boleh. Misalkan Pak Tekno, Ustadz Ghazali mau punya 2, 3, 4 ya boleh. Dengan syarat adil. Saya tidak menganjurkan, mboten niki. Hanya contoh, bisa dengan syarat adil itu tadi. Mas Adil, bukan namanya ya. Kalau namanya adil, neng enggak adil ya tetap tidak adil. Maka fawahidah, huruf fa yang dipakai, ya, huruf fa. Fa itu harfun bila hudud. Fa illam ta'dilu fawahidah. Jika kamu tidak bisa adil, bukan wahidah. Nek wahidah kuwi kon mikir sik. Karena huruf wawu itu ada jeda waktunya. Mungkin kon mikir, nyoba ini itu dan lain sebagainya. Namun kalau itu huruf fa sudah wes, kita tidak diberi kesempatan untuk mikir, nggak ada jeda waktu. Fa illam ta'dilu fawahidah, maka satu. Nah tadi kalau bapaknya tetap nikah, anaknya ya tetap berkunjung. Tidak menjadi alasan. Kalau tidak berkunjung, ya anaknya berdosa. Ya. Kalau toh tidak berkunjung, mungkin jaraknya jauh, mungkin pandemi seperti saat ini tidak bisa saling bertemu, misalkan bisa lewat telepon, tetap berhubungan. Apalagi sekarang ada WA, lewat WA, begitu. Lah kalau tadi bapaknya istrinya sudah meninggal, kemudian setelah menduda ternyata yura kuat. Bapak yang menduda seminggu ternyata yura kuat. Terus punya istri lagi, anaknya menolak. Padahal istrinya ya cuma satu itu. Anaknya menolak, ya anaknya berdosa. Tetap ya, tanyakan kabar, kunjungi, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Maka ini kemungkinannya ada dua lah. Ayah, saudara, yang mana di antara dua kemungkinan ini tadi?